Haleluya. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari Ini. Kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-45, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semuanya, karena hari ini kami akan baca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan termaterai dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran. Beri kemanusiaan dan keadilan, biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu terdiri permaisuri berpakaian emas dan dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaian emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Perhatikan pada ayatnya yang ke-8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Tuhan mau ingatkan kita untuk tetap mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengar baik-baik, harus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dan Alkitab bicara buat kita, Tuhan mengurapi setiap orang yang
beriman, yang percaya kepada Tuhan dengan minyak sebagai tanda untuk melebihi sekutu-sekutu atau teman-teman. Artinya apa? Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita dekat dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang akan membela perkara kita. Tuhan akan membuat kita berbeda dengan dunia ini. Tuhan akan mengangkat kita bukan hanya menjadi kepala, tetapi setiap kehidupan kita diberkati, kehidupan kita penuh dengan kuasa, dengan mujizat serta perkara-perkara yang besar. Tuhan mengurapi kita dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Artinya kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan menjadi kesukaan, menjadi berkat. Orang-orang yang mendengar setiap perkataannya, melihat perbuatannya, melihat tingkah lakunya, diberkati Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jangan pernah lupakan setiap kebaikan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Sang Pencipta, maka engkau akan melihat perbedaan. Karena saya percaya betul, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, karakter ilahi Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Mujizat, berkat, pengagungan, kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membentuk kita dari yang gak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Artinya apa? Dia akan mengubah hidup kita dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena ada urapan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau urapan Tuhan ada di atas kehidupan kita, hidup kita akan jauh berbeda. Hidup kita akan berbeda dari orang-orang yang lain. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, hidup kita akan jadi jauh lebih baik daripada mereka. Kuncinya adalah tetap takut akan Tuhan, hidup rendah hati, hidup menyenangkan hati Tuhan, tetap bersuka cita, hidup dalam kasih, karena Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Haleluya.